Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 November tahun 2022 bersama saya Pak Kandi di pembelajaran dasar-dasar layanan kesehatan. Nah, masih semangat? Masih semangat? Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingatkan dulu kerapian kelasnya. Ada yang masih pakai topi? Topinya dilepas semua, oke. Sudah, kelasnya sudah bersih. Dan memang kali ini pelajaran kita ada laki-laki, siswa laki-laki tidak hadir karena ada program P5. Jadi adik-adik yang lainnya, yang laki-laki membersihkan yang di kelas ya, Dek ya. Ya. Oke, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Sebelum kita membahas komunikasi terapeutik, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dulu, biar apa? Biar pembelajaran kita kali ini bisa membawa berkah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan nantinya. Silakan, Hawa, memimpin doa. Oke, terima kasih Hawa sudah memimpin doa. Pembelajaran kita pada hari ini adalah komunikasi terapeutik. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran komunikasi terapeutik, kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Kita mempelajari tentang segitiga Maslow, segitiga atau triangle Maslow. Masih ingat apa saja triangle Maslow kemarin? Mulai kebutuhan fisiologis, terus keamanan dan kenyamanan, terus kebutuhan sosial, selanjutnya harga diri, yang terakhir aktualisasi diri. Nah, itu adalah triangle Maslow atau kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya pada pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Gandhi akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Nah, tujuan pembelajaran komunikasi terapeutik hari ini, kalian akan tahu bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Nah, perawat butuh nggak komunikasi sama pasien? Butuh nggak percakapan dengan pasien? Nah, di situ ada triknya. Pasti kita akan mengidentifikasi dulu. Dan mengidentifikasi pasien itu ada caranya yang akan dikupas dalam pembelajaran komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya, metode pembelajaran pada pagi hari ini adalah PJBL. Nah, nantinya kalian akan Pak Gandhi tugaskan dibagi menjadi 3-4 orang kelompok. Seperti yang saya sampaikan tadi, 3-4 orang kelompok. Dan kelompok itu nanti akan masing-masing membuat sebuah produk video. Nah, 2 orang akan melakukan percakapan sebagai pasien dan sebagai perawat. 1 orangnya lagi bagian merekam menggunakan handphone atau gawai kalian masing-masing. Orang yang keempat, dia akan bertugas mengupload ada di YouTube atau di Google Drive kalian. Oke, pembelajaran kali ini Pak Gandhi akan menggunakan storytelling. Kalian akan membuat sebuah dialog pasien dan perawat yang di dalam storytelling itu nanti akan ada fase-fasenya komunikasi terapeutik. Oke, komunikasi terapeutik. Nah, kita lihat komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang memiliki makna terapeutik bagi klien dan dilakukan oleh perawat untuk membantu klien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif. Nah, ini komunikasi terapeutik mempengaruhi orang banyak menyampaikan informasi, menyampaikan perintah atau larangan umum. Nah, ini mulai tujuannya komunikasi terapeutik. Tujuannya komunikasi terapeutik adalah realisasi, melakukan, menerima. Melalui komunikasi terapeutik, diharapkan perawat dapat membantu klien meningkatkan integritas dirinya dan identitas diri yang jelas. Nah, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik, ada hubungan perawat dan klien. Saya tekankan yang di nomor 2 nih. Nah, perawat harus menghargai keunikan klien. Di sini, Pak, saya gak mau sama pasien yang ngamuan. Gak boleh. Karena apa? Setiap manusia beda-beda. Ada yang ngamuan. Kita gak bisa menyalahkan loh. Kita harus tetap menghargai. Nah, selanjutnya. Oke, next.
Next. Kita langsung masuk ke tahapan komunikasi terapeutik nih. Tahapan komunikasi terapeutik yang pertama adalah tahap persiapan. Atau dari sini kita bahas menjadi pra-interaksi. Tujuan tahapan pra-interaksi adalah mengeksploitasi perasaan, mengidentifikasikan harapan, dan mengidentifikasikan kecemasan. Selanjutnya, tahap perkenalan atau orientasi. Kita belum ketemu sama pasiennya sama sekali. Kita harus menyiapkan dulu, kenalan dulu pasiennya namanya siapa, rumahnya di mana. Kita harus sudah tahu dulu. Baru kalau yang namanya orientasi, kita pertama kali assalamualaikum. Nah, baru kita di dalam tahapan orientasi. Selanjutnya, setelah fase prainteraksi, orientasi, baru selanjutnya adalah tahap kerja. Nah, tahap kerja inilah menjadi pokok utama seorang perawat. Entah kalian mau Nancy, entah kalian mau ngukur tinggi badan, ini adalah tahap kerja. Selanjutnya, nah, tahap terminasi. Ini adalah tahapan yang terakhir. Nah, tahap terminasi ini berisi evaluasi pencapaian tujuan. Makanya kalau kalian setiap kali berobat terakhir, kalian pasti akan disampaikan seperti ini sama dokter atau perawatnya. Oh iya, besok kesini lagi hari Rabu ya. Besok kesini lagi hari Jumat ya. Pasti akan ada kontrak waktunya selanjutnya. Nah, itu akan disampaikan di tahapan terminasi. Nah, bagaimana perasaan Mbak? Bagaimana perasaan Anda setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah? Nah, pasti akan disampaikan seperti itu. Itu adalah fase tahap terminasi. Ini nih yang paling penting. Sikap dalam melakukan komunikasi terapeutik. Nah, yang pertama, pasien sama perawat harus berhadapan. Matanya harus searah. Sikapnya harus diatur. Nah, saya sebagai pasien, saya harus benar-benar memperhatikan kalian. Oh, begitu Mbak. Oh, iya, memberikan masukan yang bermutu. Ya, dari sini paham? Apalagi yang namanya mata, kontak mata harus searah. Pasien akan mempercayakan diri karena pasiennya nyaman sama kalian. Kalian akan dilihat terus. Dan kalian nggak boleh mata kalian piknik, malah lihat plafon. Kalian harus fokus. Masih ingat semua kan? 4 komponen tadi. Sebelum saya mulai ya tadi, saya lupa karena tadi belum saya absen. Nah, saya absen dulu. Kalau yang nggak ada, kalian sampaikan P5 ada di kelas. Saya absen. Yang pertama, Adik Putri. Ada? Oke, Fajar. Fitria. Hawa. Oke. Munsida Isi. Nafisa. Nova. Rimayatun. Rodiatul. Salsa. Siti Rayu. Surya. Ning. Tara. Nggak ada. Oke, yang terakhir Winda. Oke, siap. Seperti biasa kita ice breaking dulu sebelum kita bagi kelompok. Seperti ice breakingnya seperti biasa. Silakan diangkat tangannya. Cuci tangan 6 langkah. Senyum semua. Keluarkan senyum terbaik kalian. Senyum X. Senyum semua. Yang pertama telapak tangan. Selanjutnya punggung tangan. Setelah itu sela-sela jari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, penugasan kelompok sekarang, tugasnya adalah kalian akan membagi kelompok 3-4 orang. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk berkumpul dengan tim. Jadi nanti sistemnya 1 orang 1, orang 2, nanti ada yang bagian video menggunakan handphonenya masing-masing. Ya, menggunakan handphone kelompok. Sudah siap? Dialognya pakai dialognya siapa? Dialognya kelompoknya Cici. Sing dulu itu? Nah, yang dulu. Nanti ada yang bagian ngerekam. Saya ngerekam pakai HP saya, Pak. Kan balapan. Saya kan pakai HP saya, Pak. Jadi
ini kan dialog kamu. Masa temennya disuruh baca dialognya kamu? Jadi ini betul dapat aku dengan masih iya nggak salah. apa-apa. Ya ini yang dulu itu kan saya sampaikan. Ya yang penting ada fase orientasi dan terminasinya. Ada kontrak kerjanya? Ada selama di Bania. Coba dicari dulu. Ini selama saya minta waktunya 10 menit boleh ya? Oke. Yang bagian orang satu dan orang dua. Ini sama ini. Oke. Berarti dua ini yang bagian upload ya nanti ya. Oke. Ada yang masih bingung? Sudah ada percakapannya sebelumnya? Sudah ada terminasinya? Sudah? Kontrak waktunya sudah ada? Duduknya kalau gini kan Mbak ya. Nanti kayak seumpamanya nanti hari ini ke sini lagi. Jadi contohnya gini. Kan kalian sudah tindakan. Nanti akan ada ucapan seperti ini. Ibu, nanti saya jam 12 akan kesini lagi. Saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada ibu. Nah, itu kan terminasi kontrak selanjutnya. Nah, itu sudah selesai. Kalian sudah selesai tindakan. Kan kalian buat kontrak waktu lagi. Gitu. Oke, sudah didengarkan? Perawat di sini, pasien di sini, yang rekam dari sini. Oke, sudah siap? Ayo, silakan kelompok yang pertama maju. Ayo, semangat semuanya. Dilihat temannya. Yang bagian ngerekam? Oke, yang bagian ngerekam. Oke, 1, 2, 3, mulai. Permisi, selamat siang, Bu. Iya, siang. Maaf, ini dengan ibu siapa sebelumnya kalau boleh tahu? Ya, saya Ibu Ayu. Oh iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Lita. Saya akan memeriksa Ibu Ayu pada siang hari ini. Sebelumnya bagaimana keadaan Ibu hari ini? Oh iya, keadaan saya hari ini agak kurang sehat. Baik, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Mungkin waktu yang saya butuhkan kurang lebih 20 menitan. Apakah Ibu berkenan untuk mengecek tekanan darah Ibu Ayu? Iya, silahkan. Tekanan darah Ibu Ayu saat ini sudah membaik. Ibu Ayu tidak perlu khawatir. Terima kasih atas pemeriksaannya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, sudah. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Kelompok yang kedua, silakan. Sudah siap semua? Bisa dimulai? 1, 2, 3. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Apa benar ini dengan Mbak Tasya? Ya, benar itu saya. Perkenalkan Mbak, saya perawat Fayal Hansa. Saya yang akan memeriksa kondisi Mbak pada pagi hari ini. Apakah saya bisa meminta waktu Mbak sebentar? Ya, Mbak, silahkan. Bagaimana kondisi Mbak saat ini? Keadaan saya hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin. Syukurlah Mbak, berarti itu tandanya Mbak akan segera kembali pulih. Apa saya bisa mulai memeriksa Mbak? Baik, bisa dimulai sekarang Mbak. Catatan Mbak, 140 di atas 90. Oh iya, akan tetapi saya merasa kepala saya agak sedikit sakit. Apa itu tidak apa? Oh tidak apa Mbak, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi seiring dengan waktu rasa pusing yang Mbak rasakan akan perlahan hilang. Terima kasih sarannya. Sama-sama Mbak, apakah Mbak masih ingin bertanya? Tidak Mbak. Baiklah, jika Mbak sudah tidak ingin bertanya lagi, maka saya izin permisi ya Mbak. Nanti saya akan kembali lagi kemari untuk melihat perkembangan Mbak. Baik Mbak. Permisi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pak, saya belum. Nanti akan ada waktunya sendiri. Oke, saya berikan refleksi dulu. Yang pertama, yang namanya prainteraksi dan orientasi dan terminasi, itu kita sebagai perawat wajib menambahkan yang namanya HE. Apa artinya HE? Health education. Bagus sekali. Health education itu merupakan gambaran umum kesehatan kepada pasien. Sebelum saya tutup, apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada siang hari ini? Nah, jadi refleksi pada pembelajaran pada hari ini, kan ada 4 komponen nih tadi. Kita samakan semua rata. Nanti kalian akan memberikan tulisan kepada saya atau share di video kalian nanti hasil refleksinya. Pembelajaran pada pagi hari ini kalian mendapatkan 4 komponen atau 4 fase pembelajaran. 4 fase dalam komunikasi terapeutik. Apa aja tadi? Prainteraksi, terus orientasi, terus tahap kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah
terminasi. Saya minta satu orang lagi mengulang di depan. Refleksi pada hari ini disampaikan ke teman-temannya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pembelajaran pagi ini, Saya mempelajari tentang pengertian komunikasi terapeutik. Apalagi? Komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik. 4 fasenya komunikasi terapeutik apa aja tadi? Persiapan prainteraksi. Prainteraksi. Selanjutnya Eksplorasi perasaan. orientasi, tahap kerja. Terus yang terakhir adalah tahap terminasi. Oke, tepuk tangan Mbak Cici. Pembelajaran selanjutnya saya akan mengulik lagi tentang komunikasi terapeutik dan kelompok-kelompok yang belum maju akan saya tagih. Nah, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sebelum saya tutup, saya punya kalimat motivasi buat kalian. Menurut kalian, belajar itu capek nggak? Capek? Ada yang bilang di sini belajar itu nggak capek? Belajar itu capek, tapi akan lebih capek lagi kalau kalian tidak belajar. Kalian akan capek dulu di awal. Kalian akan menikmati hasilnya nanti pada saat kalian sudah banyak belajar dan mendapatkan ilmu dari belajar kalian. Dan kalian akan lebih capek kalau kalian tidak belajar dan kalian akan menyesal di belakang. Nah, sudah siap capek untuk belajar? Tetap semangat. Jadilah orang yang terbaik dengan versi kalian sendiri. Sudah, saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.